Indeks harga saham gabungan bergerak melandai di sepanjang pekan ini. Nilai transaksi perdagangan pun tercatat di bawah rata-rata harian, yakni sekitar 10 sampai dengan 12 triliun rupiah per hari. Di tengah juga investor asing yang masih asik jualan. Meski indeks harga saham gabungan berhasil ditutup di teritori positif pada perdagangan Rabu kemarin, naik 0,56% di level 6.036, namun dalam satu pekan terakhir IHSG masih bergerak landai. Indeks tercatat turun 0,57% dalam sepekan dengan rentang 5.892,65 hingga 6.066,84. Investor asing pun masih asik jualan hingga 3,39 triliun rupiah di pasar reguler. Adapun aktivitas dan nilai transaksi perdagangan di pasar modal juga mengalami penurunan di pekan ini, di bawah rata-rata harian antara 10 hingga 12 triliun rupiah. Investor domestik tercatat masih mendominasi aktivitas perdagangan hingga 69,06% berbanding dengan investor asing 30,94%. Dengan nilai transaksi mencapai 48,3 triliun rupiah selama sepekan. Sementara itu di sisi lain pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro mulai tanggal 6 hingga 19 April 2021. Langkah ini guna mengendalikan penularan COVID-19 yang lebih terarah di tahun ini. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan pemerintah juga menambah jumlah provinsi yang ikut PPKM Mikro yaitu Kalimantan Utara, Aceh, Sumatera Selatan, Riau, dan Papua. Sehingga secara keseluruhan yang ikut PPKM ada 20 provinsi. Penambahan ini didasarkan kasus sembuh, meninggal, aktif, kemudian total kumulatif kasus secara nasional dan tren di daerah. PPKM, yaitu dengan data yang ada, baik itu terkait dengan kasus sembuh, meninggal, aktif, kemudian total kumulatif kasus, maka pemerintah menambahkan 5 daerah lagi, yaitu Kalimantan Utara, Aceh, Sumatera Selatan, Riau, dan Papua. Sehingga secara keseluruhan yang ikut PPKM ada 20 provinsi, itu untuk periode tanggal 6 sampai dengan 19 April. Dan pemerintah menambahkan dan memperpanjang PPKM tahap berikutnya atau tahap kelima. PPKM Mikro tahap kelima ini memperkecil kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga ke tingkat RT. Berdasarkan kriteria tersebut, maka zona merah ditetapkan jika terdapat lebih dari 5 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT. Zona oranye 3 hingga 5 rumah, zona kuning 1 hingga 2 rumah, sementara zona hijau tidak ada kasus konfirmasi positif dalam satu RT. Dari Jakarta, Raharjo Patno, IDX Channel.